Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan, kalau pagi hari ini kita kembali boleh dipertemukan di dalam program motivasi pagi. Kita layak bersyukur karena kita boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan mari sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita sediakan waktu kita sejenak untuk mendengarkan pesan Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa indah pesan Tuhan bagi kita hari ini. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kepada kita keyakinan untuk menjalani tahun 2023 ini dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberi janji supaya kita tidak takut dan gemetar apabila kita mengalami keadaan yang genting atau situasi-situasi yang menyulitkan. Contohnya seperti resesi ekonomi global atau yang sering disebut dengan tahun gelap 2023. Kita harus belajar dari pengalaman Musa ketika ia berusaha untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir melalui padang gurun selama 40 tahun. Banyak masalah dan pergumulan yang ia hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan telah menyertai dan umat Tuhan dalam semua situasi negatif itu, serta telah menyediakan semua keperluan kehidupan umat Tuhan. Akhirnya mereka menikmati kemenangan. Kita juga harus taat dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Berulang kali kita diingatkan dalam Alkitab bahwa kita tidak sendirian dan Tuhan dekat dengan kita setiap saat. Bersandarlah kepada Tuhan Yesus dan kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ketakutan hanya akan membuat kita berkecil hati dan patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah dan tindakan kita untuk maju ke depan bersama Tuhan. Ingatlah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai dan memimpin seluruh kehidupan kita dari awal hingga akhir tahun 2023 ini. Oleh karenanya, janganlah takut karena Tuhan akan selalu memimpin kita supaya kita bisa mengalami kemerdekaan sejati dan merdeka dari semua rasa takut dalam kehidupan kita. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan untuk Yosua dan bangsa Israel melalui Musa. Tuhan ingin Yosua dan bangsa Israel tidak menaruh rasa takut kepada masalah, melainkan hanya takut kepada Tuhan. Satu-satunya cara agar kita tidak takut terhadap masalah adalah dengan menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kita, bahwa di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Roh Kudus meneguhkan hati kita, mengingatkan kita bahwa Bapa tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita.
Dia senantiasa ada bersama dengan kita, entah di atas gunung yang tinggi ataupun di dalam lembah yang sangat dalam. Bukankah ini janji yang manis, yang luar biasa, yang patut kita dengar pagi hari ini? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Pesan Tuhan yang pertama adalah Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, para sahabat yang diberkati Tuhan, itu berarti Tuhan ada bersama kita ketika hidup kita sedang susah, atau ketika kita sedang dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup kita penuh dengan sukacita. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang punya banyak berkat. Dan Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita hanya punya sedikit berkat. Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita sehat. Dan Tuhan juga yang sama yang akan bersama dengan kita ketika kita sedang sakit. Tuhan yang luar biasa itu ada bersama dengan kita ketika kita sedang sukses. Dan Tuhan yang luar biasa yang sama itu juga yang akan bersama dengan kita ketika kita gagal. Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita sedang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sama juga ada bersama dengan kita ketika iman kita mulai lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan gemetar menjalani tahun 2023. Karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa itu, yang berjanji akan menyertai seluruh kehidupan kita. Amin, haleluya. Poin penting yang kedua yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah Tuhan tidak memaksa kita untuk tidak takut. Sangatlah wajar dan normal manusia merasa takut ketika sedang dalam masalah yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Yesus Kristus, namun hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan. Cara terbaik agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan adalah dengan terus memandang kepada Tuhan Allah kita yang telah berjanji, yang akan senantiasa menyertai kita. Kebenarannya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang baik dan juga yang buruk, Tuhan biarkan terjadi untuk sebuah tujuan, yaitu untuk mempersiapkan kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat atas kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Lalu pesan Tuhan yang kedua ini harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Kenapa? Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian melalui sungai Yordan, orang-orang Kanaan dan tembok Yeriko merupakan rintangan-rintangan yang Tuhan letakkan di hadapan Yosua untuk membentuknya dan mempersiapkannya untuk menerima janji Tuhan. Jika kita mengingat kebenaran ini, barulah kita dapat hidup dengan kuat dan teguh tanpa kecut dan tawar hati. Ingatlah bahwa semakin besar janji yang Tuhan sediakan, semakin besar musuh yang akan menghadang. Tidak ada cerita menakjubkan yang muncul dari pertempuran yang biasa-biasa saja. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, lebih daripada itu, musuh terbesar kita sebenarnya bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan ketakutan yang ada dalam pikiran kita.
Pada bilangan 13 diceritakan bahwa bangsa Israel mengintai tanah perjanjian yang masih dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Namun mayoritas dari mata-mata Israel itu kembali dengan mengatakan bahwa tidak mungkin menang karena musuh-musuh mereka terlalu kuat. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami?" Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa Israel itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan oleh tantangan dalam hidup kita, kita memiliki pilihan untuk mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu, atau kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita mampu. Kita memiliki pilihan untuk menjadi seperti mayoritas dari mata-mata Israel yang takut, atau menjadi seperti Kaleb yang berani. Namun satu hal yang harus kita mengerti, Kaleb berani bukan karena dia merasa dirinya kuat atau karena merasa musuh-musuhnya lemah, melainkan karena dia sadar akan betapa besarnya Tuhan yang akan berperang untuknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan kita itu akan melemahkan kekuatan kita. Maka ketika kita takut, maka segala daya upaya kita akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Takut boleh, tapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita saat ini adalah kita tidak berperang sendirian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh kita mungkin sangat besar dan kuat. Pergumulan kita besar dan bertubi-tubi dan tidak pernah selesai, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh itu, atau kita tidak punya daya untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Tetapi janganlah lupa bahwa Bapak, Ibu, Saudara tidak berperang sendirian. Ingatlah ada Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih kuat yang menyertai engkau daripada masalah dan tantangan hidupmu saat ini. Tuhanlah yang akan berperang bersama kita melawan musuh-musuh kita. Tuhanlah yang turut bekerja menolong, memberkati kita untuk mengatasi setiap beban persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi saat ini, jangan takut dan jangan gemetar. Terus maju dan jangan berhenti berharap bahwa hari-hari ke depan kita adalah hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023 ini. Sebab Tuhan ada bersama kita untuk memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Amin, haleluya, luar biasa janji Tuhan bagi kita hari ini. Oleh sebab itu, apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara, siapapun Bapak Ibu saat ini yang sedang menyaksikan program ini, sebesar apapun masalahmu, serumit apapun persoalan dalam hidupmu, jangan takut, jangan gemetar, karena ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa yang akan beserta dengan engkau, yang akan menolong, memberkati engkau, sehingga engkau akan mengalami kemerdekaan, engkau akan mengalami kebebasan, engkau akan mengalami hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, taatlah senantiasa kepadanya, maka engkau akan melihat, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya sepanjang hari ini. Lakukan tugas tanggung jawabmu dengan sepenuh hati, dan libatkanlah Tuhan dalam hidupmu hari ini. Maka engkau akan menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.